Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sambu Syedul Anwar. Saya dari Prodi Terjemah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah MHum. Di sini saya akan mempresentasikan kalimat dalam bahasa Arab. Pengertian kalimat adalah satuan di atas klausa dan di bawah wacana. Kalimat itu terdiri dari konstituen dasar dan intonasi final. Kalimat adalah konstruksi yang tersusun dari dua kata atau lebih yang mengandung arti disengaja serta berbahasa Arab. Saya mengambil dari buku Nahwu Al-Wadi karya Ahmad Amin, juz 1 safhah 20. Oke, next. Struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, kalimat nomina adalah kalimat yang didahului dengan nomina, contoh Zaidun qa'iman. Yang kedua, kalimat verba adalah kalimat yang didahului dengan verba daraba Zaidun. Kalau kalimat nomina tersusun dari subjek dan predikat, kalau verba tersusun dari verba dan nomina. Ntar saya akan membahas ketentuannya. Ketentuan subjek dan predikat dalam kalimat nomina. Subjek dan predikat dalam kalimat nomina itu mempunyai ketentuan-ketentuan. Adapun subjek yang pertama harus berupa definitif atau berupa kalimat atau berupa isim ma'rifat. Yang kedua berkasus nominatif atau isim marfu'. Yang ketiga tidak ambigu dalam arti jelas. Adapun predikat yaitu harus berupa indefinite. Yang kedua adanya kesamaan atau penyesuaian. Yang ketiga tidak ambigu. Contoh Zaidun qa'imun. Definitif. Definitif itu maksudnya isim ma'rifat yaitu berupa isim alam, kata ganti, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyesuaian subjek dan predikat dalam kalimat nomina dalam bahasa Arab. Di dalam kalimat nomina terdapat penyesuaian atau kesamaan. Salah satunya yaitu harus sesuai dalam segi kalkulasi tunggal, dual, atau jamak. Jadi jika subjeknya berupa tunggal, maka predikatnya harus tunggal. Jika subjeknya dual, maka predikatnya juga dual. Seterusnya sampai ke jamak. Yang kedua yaitu penyesuaian dalam segi gender, maskulin atau feminin. Jadi ketika subjeknya itu maskulin, maka predikatnya juga maskulin. Ketika subjeknya itu feminin, maka predikat juga feminin. Contoh, al-waladu mujtahidun, al-waladani mujtahidani, al-waladuna mujtahiduna, al-mar'atu mujtahidatun, al-bintani mujtahidatani, al-binatu mujtahidatun. Ini contoh yang maskulin, ini contoh yang feminin. Next. Yang kedua yaitu penyesuaian verba dan nomina dalam kalimat verba bahasa Arab. Oke. Berbeda dengan kalimat nomina, kalimat verba mempunyai penyesuaian, akan tetapi berbeda dengan kalimat nomina. Kalau kalimat verba itu penyesuaiannya hanya dalam segi gender atau jenis kelamin, yaitu maskulin atau feminin. Contoh yang maskulin, yaqra'u at-talibu, yaqra'u at-talibani, yaqra'u at-talabatu, taqra'u at-talibat, taqra'u at-talibatani, taqra'u at-talibatu. Jadi jika verbanya itu tunggal, maka boleh nominanya itu dual atau jamak.
sesuai contoh yang saya cantumkan. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan, yaitu seharusnya Cakrawat Tulabu. Oke, lanjut. Selanjutnya perbedaan kalimat tunggal dan majmuk. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat tunggal, yang kedua kalimat majmuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mana hanya terdapat satu klausa, yaitu contohnya kharaja Ahmadu. Yang kedua, kalimat majmuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Contohnya iqra adarsa li anani lam afham. Jenis-jenis kalimat tunggal ada 4. Yang pertama kalimat verba, yang kedua kalimat nominal, yang ketiga kalimat retoris, yang keempat kalimat seru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari pembagian kalimat tunggal yaitu kalimat verba atau jumlah fi'liyah. Kalimat verba adalah kalimat yang didahului dengan verba. Contoh darba zaidun sama yang di awal. Yang kedua kalimat nominah atau jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului dengan nominah. Contoh zaidun qa'imun. Selanjutnya yang ketiga, kalimat retorika adalah kalimat yang digunakan untuk ajakan, permintaan, pertanyaan, larangan, seruan, bukan untuk menyatakan fakta. Intinya yang menyatakan permintaan, pertanyaan, larangan, seruan itulah yang dinamakan kalimat retorika. Contoh yang saya ambil dari Quran surat At-Tin ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Quran surat At-Tin ayat 8. Yang keempat adalah kalimat seru, adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan kuat seperti kagum, terkejut, gembira, atau marah dan diakhiri dengan tanda seru. Intinya kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum, terkejut, gembira, marah, dan lain-lain, dan mempunyai ciri khusus yaitu tanda seru di akhir kalimatnya. Contoh ma'akramallah, betapa maha pemurahnya Allah. Oke, next. Selanjutnya jenis-jenis kalimat majmuk. Kalimat majmuk ada 4. Yang pertama kalimat koordinatif, yang kedua kalimat kondisional, yang ketiga kalimat kausal, yang keempat kalimat relatif. Kalimat koordinatif atau jumlah atofiyah yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung atau huruf ataf. Contoh, qara'tu al-kitaba wa syahadtu al-film. Jadi kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung itu dinamakan kalimat koordinatif. Kata penghubungnya yaitu dengan perabot ataf, summa, au, wawu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kalimat kondisional, adalah kalimat yang terdiri dari syarat dan jawab syarat. Contoh intadrus tanjih, jika kamu belajar kamu akan sukses. Intinya terdiri dari syarat sama jawab syarat. Next. Bagian kalimat selanjutnya kalimat kausal, adalah kalimat yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contoh, idza qara'tu al-kitaba tafhamu ad-darsa. Jika kamu membaca buku itu, kamu akan memahami pelajaran. Jumlah ta'liliyah intinya itu menyatakan sebab dan akibat. Biasanya ada perabot idza, in, dan lau, kurang lebih gitu. Selanjutnya kalimat relatif adalah kalimat yang memiliki kata sambung dengan menggunakan isim mausul. Contohnya yaitu al-kitabu alladzi qara'tuhu mufidun. Buku yang saya baca itu bermanfaat. Jadi kalimat relatif itu intinya kalimat yang mencakup akan adanya perabot relatif atau kalimat penyambung isim mausul.
Identifikasi kalimat dasar. Ciri struktur kalimat dasar secara lahir yang pertama berupa kalimat tunggal, kalimat sempurna sesuai urutan, satu pola kalimat sesuai urutan ya. Sesuai, jikalau verbal ya verbal dulu, jikalau subjek subjek dulu. Satu pola kalimat, jika itu berupa positif ya positif, jika negatif ya negatif. Jadi struktur non lahir berupa kalimat berita mengandung informasi, fakta dan lain-lain. Yang kedua mengandung informasi tunggal. Yang ketiga kalimat positif harus berupa kalimat positif. Yang keempat harus berupa kalimat aktif. Jadi tidak boleh kalimat negatif. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.